Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semua yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA kita mengenai kingdom hewan. Nah, dari pelajaran mengenai kingdom hewan ini Ananda semua dapat memetik hikmah dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita itu sangat beragam ya, Masya Allah. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dengan sangat rapi, dengan unik, dengan teratur. Nah, kita sebagai khalifah di bumi itu wajib mempelajari sehingga kita dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluknya, dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang terbesar. Oke, kita masuk saja ke pembelajaran ya. Oke, Ananda semua, kita masuk ke kingdom hewan animalia. Nah, kingdom hewan animalia ini itu berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang dikelompokkan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Kalau avertebrata itu hewan yang tak bertulang belakang, sedangkan hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita akan membahas yang pertama mengenai hewan avertebrata ya. Nah, hewan avertebrata ini dikelompokkan menjadi 8 filum. Nah, filum pertama itu ada filum Porifera, yang kedua filum Coelenterata, kemudian yang ketiga ada Platyhelminthes, yang keempat Nemathehylminthes, kemudian ada filum Annelida, filum Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, di sini ada tabel berupa suku pada hewan tak bertulang belakang. Nah, yang pertama itu ada suku atau famili hewan berpori atau porifera. Nah, ciri-cirinya ini tubuhnya memiliki pori-pori dan sebagian besar hewan tersebut itu hidup di laut. Nah, kalau porifera ini dia seperti terumbu karang kalau di laut itu, tapi dia bukan termasuk terumbu karang, namun dia termasuk ke dalam hewan. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua itu hewan berongga. Nah, hewan berongga ini memiliki dua macam bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Nah, ini juga sebagian hidup tinggal di laut. Kemudian yang ketiga itu cacing pipih dengan keluarga Platyhelminthes. Nah, seperti ini ya gambarnya, tubuhnya pipih seperti pipa dan sebagian besar hidup sebagai parasit. Kemudian cacing giling dengan keluarga Nemathehylminthes. Nah, ini bentuk tubuhnya ini tubuh giling atau silindris. Nah, sebagian besar hidup bebas dan beberapa lagi sebagai parasit. Kemudian yang kelima itu cacing gelang. Nah, Ananda pernah lihat cacing gelang belum? Yang cacing besar itu. Nah,
seperti itu ya, dia memiliki tubuh memanjang dan berruas-ruas. Kemudian yang keenam itu hewan bertubuh lunak atau keluarga moluska. Nah, moluska ini memiliki tubuh yang lunak dan biasanya dilindungi oleh cangkang. Contohnya itu keong, dan siput. Nah, yang ketujuh itu hewan bertubuh berruas-ruas dengan keluarga arthropoda. Nah, tubuhnya itu kalau dilihat secara jelas memiliki ruas-ruas atau berbuku-buku. Nah, contohnya itu pada nyamuk. Nah, anak-anak pernah lihat kalau pada nyamuk dilihat dengan jelas itu pada bagian badannya itu ada garis-garis hitam putih. Nah, seperti itu ya. Yang kedelapan itu hewan berkulit duri atau Echinodermata. Nah, hewan berkulit duri ini biasanya dia hidup di laut. Nah, contohnya itu seperti kulit babi dan bintang laut ya maksud ibu. Oke, kita masuk ke hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, ciri-ciri dari hewan vertebrata itu pertama, dia memiliki tulang belakang. Ya, tentu saja namanya hewan bertulang belakang. Jadi pasti punya tulang belakang. Kemudian memiliki tubuh simetri bilateral. Kemudian memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Kemudian memiliki tulang tengkorak dan memiliki rongga badan. Nah, vertebrata ini dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu ikan, keluarganya Pisces, amfibi, amfibid, reptil, reptilid, kemudian burung, aves. Yang kelima itu mamalia atau hewan menyusui, mamalia. Oke? Nah, kita masuk ke tabel mengenai kelas pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, itu dapat dilihat sendiri ya, kelasnya ada ikan dengan nama famili itu Pisces. Nah, dia itu hidup di air, bergerak dengan sirip. Dapat dilihat ciri-cirinya ya oleh Ananda. Kemudian yang kedua amfibi. Dia sebagian hidupnya di darat dan sebagian lagi di air. Nah, contohnya itu adalah katak, kodok ya. Itu contoh dari amfibi. Ciri-cirinya yang lain bisa dapat dilihat sendiri ya. Nah, kita masuk ke reptil. Nah, reptil ini dia ciri-cirinya hidup di darat, bergerak dengan 2 pasang tungkai, kecuali ular ya. Nah, kemudian dia berdarah dingin, lalu tubuh ditutupi kulit yang kering dan bersisik. Nah, contohnya itu seperti kura-kura, ular, buaya. Kemudian yang keempat itu burung atau aves. Nah, burung atau aves ini dia hidup di darat, bergerak dengan sayap dan kaki. Nah, itu semua jenis burung ya, kecuali penguin. Nah, yang kelima itu mamalia atau hewan menyusui. Nah, sebagian besar mamalia ini hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Nah, itu termasuk ke dalam hewan mamalia.